agenda utama rapat kerja hari ini yakni pembahasan PSSI gerak cepat siapkan striker keturunan setelah naturalisasi Kevin Dix disetujui DPR, 3 nama ini jadi sorotan. Ya, alhamdulillah hari ini PSSI telah menuntaskan rapat dengar pendapat dan permohonan rekomendasi untuk naturalisasi dengan Komisi 13 dan Komisi 10. Alhamdulillah disetujui semuanya 3 pemain kita dan kami mengucapkan terima kasih. 너무 콜을 많이 받았죠. 아시안컵 했을 때도 사실은 너무 콜을 받았고요. 근데 에릭 회장인가 뭐 Duel pelatih timnas Indonesia versus Jepang, Shin Tae-yong kontra Hajime Moriyasu. 그런 부분에 있어서 내가 이 신의를 選手もそしてチームとしても、いい準備をしてこれていると思いますので、明日の試合、自信を持って、選手たちには、ホームで gitu kan. Ya kalau ada Kevin Dix ya Kevin Dix, satu pilihan kedua bisa Sandy Walsh kan. Pesan legenda skuad Garuda untuk timnas Indonesia, ayo menangkan pertarungan lini tengah versus Jepang. Tapi posisi ini menurut abang udah aman posisi kanan kita sejauh ini. Saya lihat udah aman ya. Ada lagi Eliano Reader satu lagi tuh. Ya, bisa ditarik ke ini dia ke gelandang atau ke wingers bisa, atau ke back ketiga pemain belakang itu bisa. PSSI gerak cepat siapkan striker keturunan setelah naturalisasi Kevin Dix disetujui DPR, 3 nama ini jadi sorotan. PSSI dikabarkan bakal langsung bergerak cepat mencari pemain keturunan lain setelah naturalisasi Kevin Dix disetujui DPR ya. Kevin Dix bukan pemain terakhir yang bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi sempat memberikan bocoran tengah menyiapkan pemain lain yang berposisi sebagai striker untuk dinaturalisasi. Ya, kami tetap dalam proses, striker masih dalam proses, ujar Yunus Nusi kepada awak media di Jakarta belum lama ini. Yunus Nusi menyebut pihaknya mendapatkan rekomendasi cukup banyak nama berposisi sebagai striker. Meski demikian, ia juga mengatakan PSSI tak mau terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kami mungkin belum bisa mengumumkan namanya karena ya memang kami ada beberapa hambatan untuk mencari striker, kata Yunus Nusi. Tapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari sana-sini dan ketua umum yang proses, ucapnya. Soal timnas Indonesia yang masih akan mencari pemain naturalisasi lain juga sempat dibeberkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Menpora Dito mengatakan Kevin Dix bukan pemain terakhir yang dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Hal ini dikatakan Dito pada rapat kerja pertama periode 2024 hingga 2029 bersama Komisi 13 dan Komisi X DPR RI, Senin 4 November, saat membahas proses permohonan pertimbangan naturalisasi dari Kevin Dix Bakar Besi untuk timnas putra senior, serta Noah Johanna Christina Cornelia Latomu dan Estela Raquel Lopatij untuk timnas putri senior. Ini bukan proses naturalisasi yang terakhir, kata Dito, dikutip dari akun resmi Instagram miliknya. Pastinya ke depan mungkin ada proses-proses naturalisasi lainnya dan dari cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau tidak disampaikan nanti kaget, kata dia. Sejauh ini, nama-nama stiker keturunan memang sudah santer dikabarkan bakal segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Beberapa nama yang sejak lama dikaitkan dengan PSSI adalah Mauro Zildjian, FC Volendam U21, Ula Romeni, FC Utrecht, hingga mantan pemain Topo SS, Delano Ladan. Duel pelatih timnas Indonesia versus Jepang, Shin Tae-yong kontra Hajime Moriyasu. Laga timnas Indonesia kontra timnas Jepang akan menjadi adu strategi dari masing-masing pelatih, Shin Tae-yong dengan Hajime Moriyasu. Seperti apa duel keduanya? Timnas Indonesia akan meladeni perlawanan Jepang dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 15 November 2024. Hajime Moriyasu lahir di Nagasaki, 23 Agustus 1968, bukanlah nama lama di sepak bola Jepang. Sebelum menjadi juru taktik timnas Jepang di Piala Dunia 2022 hingga sekarang, Hajime beberapa kali menangani Jepang level usia. Sebelum menjadi pelatih untuk negaranya,
Hajime merupakan pelatih klub lokal Jepang. Sanfrecce Hiroshima dan Albirex Niigata menjadi klub yang pernah memakai jasa Hajime. Prestasi terbaiknya saat menjadi pelatih Sanfrecce Hiroshima selama 5 musim. Hajime berhasil mempersembahkan 3 gelar Liga Jepang dan 3 gelar Piala Super Jepang. Prestasi gemilang Hajime di Sanfrecce Hiroshima akhirnya membuat Jepang tak ragu menunjuknya sebagai pelatih. Diawali dari Oktober 2017, Hajime sudah menangani Jepang U21. Hajime bahkan merangkap sebagai pelatih Jepang mulai 2018 hingga saat ini. Total ia sudah memimpin 86 pertandingan untuk Jepang dengan rata-rata poin 2,21 per laga. Lama menangani klub Sanfrecce Hiroshima, Hajime Moriyasu sukses membawa timnya itu 3 kali menjuarai Liga Jepang dan 3 kali juara Piala Super Jepang. Meski gagal di Piala Asia 2019 dan Piala Dunia 2022, Moriyasu pernah membawa Jepang meraih gelar, yakni EAFF Championship pada 2022. Di Piala Asia 2019, ia membawa Jepang tampil ke final sebelum dikalahkan Qatar. Sementara di level Piala Dunia, Moriyasu pernah membawa Jepang meraih kemenangan fenomenal 2-1 atas Jerman dan 2-1 atas Spanyol di Piala Dunia 2022. Sayangnya langkah timnya terhenti di babak 16 besar oleh Kroasia. Sementara itu, Shin Tae-yong telah menangani timnas Indonesia sejak 2020. Pada pertengahan tahun ini, pria asal Korea Selatan itu memperpanjang kontraknya selama 3 tahun ke depan. Dalam kurun waktu 4 tahun, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia meroket di ranking FIFA dari peringkat ke-173 menjadi ke-129 dan berpeluang terus melesat. Shin Tae-yong juga melakukan permajaan di timnas Indonesia dan memperbanyak pemain naturalisasi keturunan, yang hasilnya mulai bisa terlihat. Di grup C, Shin Tae-yong menyulap timnas Indonesia mengimbangi tuan rumah timnas Arab Saudi 0-0 dan bermain seri 0-0 ketika meladeni perlawanan timnas Australia. Juru taktik timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu telah 51 kali memoles timnas Indonesia. Hasilnya, tim berjulukan skuad Garuda itu menang 24 kali, seri 13 kali, dan kalah 14 kali. Belakangan, Shin Tae-yong terus mematangkan pola 3-4-3 di timnas Indonesia, yang memberikan keseimbangan permainan untuk Jai Idzes dan kawan-kawan. Pesan legenda skuad Garuda untuk timnas Indonesia, ayo menangkan pertarungan lini tengah versus Jepang. Dalam beberapa hari ke depan, sebuah perang maha dahsyat akan dilakoni timnas Indonesia. Bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jai Idzes CS akan menjamu raksasa Jepang pada 15 November. Laga nanti merupakan matchday 5 bagi kedua tim, sesama penghuni grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski berat, PSSI menargetkan kemenangan atau minimal seri. Itu berarti, armada Shin Tae-yong tak boleh kalah, meski secara peringkat FIFA Jepang jauh melambung di atas Indonesia, 15 versus 130. Shin Tae-yong tengah dalam sorotan tajam, menyusul kekalahan 1-2 dari Cina pada laga terakhir. Kekalahan tersebut menodai tren positif tak pernah kalah skuad Garuda pasca bermain imbang dengan Arab Saudi, 1-1, Australia, 0-0, dan Bahrain, 2-2. Jika kalah dari Jepang, terlebih dengan skor mencolok, bukan tak mungkin posisi STY sebagai pelatih bakal terancam. Apalagi, 5 hari berselang, juru taktik berpaspor Korsel itu kembali harus putar otak agar bisa mengalahkan Arab Saudi di tempat yang sama. Persiapan terus digenjot. Sebanyak 27 pemain yang sudah dipanggil diharapkan sudah berkumpul di Jakarta tepat pada Hari Pahlawan 10 November. Jai Idzes and kolega hanya punya 5 hari untuk mematangkan persiapan dan strategi. Rakyat Indonesia, terlebih fans setia timnas berharap STY dan pasukannya bisa membuat kejutan. Walau untuk bisa mengalahkan dan memaksa Jepang bermain imbang tentunya tak semudah membalikan telapak tangan. Di tengah persiapan, legenda timnas Indonesia, Patar Tambunan, memberikan masukan kepada tim pelatih, dalam hal ini Shin Tae-yong selaku orang nomor 1 di ruang ganti. Lewat kanal YouTube Bicara Bola besutan Akmal Marhali belum lama ini, salah satu bek terbaik Indonesia di masanya itu mengatakan STY harus benar-benar fokus membenahi lini tengah dan lini depan. Sektor pertahanan Indonesia sudah solid, tapi masalahnya saat ini ada di sektor tengah dan depan. Tentunya itu akan menjadi PR terbesar Shin Tae-yong di timnas saat ini, ujar Patar Tambunan. Rujuk ke Patar Tambunan,
lini belakang Indonesia memang melimpah stok nan mumpuni. Ada Jai Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Mees Hilgers, Kelvin Verdong, Justin Hubner, dan Muhammad Ferrari. Mees Hilgers, Kelvin Verdong, serta Idzes jadi tumpuan karena ketiganya kenyang makan asam garang di level atas Liga Top Eropa. Lini dan lini depan memang masih menyisahkan kegelisahan, setidaknya dalam beberapa laga terakhir. ST, sejauh ini, belum punya pilihan tetap terkait dua gelandang yang menurutnya sudah oke. Lini tengah dan depan pair. Walhasil, lini tengah skuad Garuda kerap berganti-ganti. Kadang duet Hom Hae Nathan Choyaon, kadang juga duet Nathan Choyaon, Ivar Jenner. Sementara di lini gedor, Trisula Witan Sulaiman, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen belum juga mampu berbuat banyak seperti yang diharapkan. Pertandingan sebentar lagi, bukan saatnya lagi coba-coba di Timnas Indonesia versus Jepang. Berikut berita selengkapnya. Jepang terlalu dikdaya dalam persaingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan catatan tanpa kekalahan. Bisakah Timnas Indonesia mencuri poin? Timnas Indonesia akan bentrok dengan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 15 November nanti. Shin Tae-yong pun sudah memanggil 27 pemain. Tak ada wajah baru dalam daftar susunan pemain. Hanya Yakob Sayuri dan Yance Sayuri yang dipanggil lagi setelah sebelumnya absen karena mengalami cedera. Apalagi skema serangan balik terbukti jadi senjata ampuh. Sejauh ini formasi bertahan bisa membuat lawan kuat frustrasi dan mencuri gol saat lawan lengah dalam menyerang. Sistem pertahanan yang dibangun Shin, dengan 3 bek sejajar nyaris tak pernah diubah. Jai Idzes, Mees Hilgers, dan Rizky Ridho punya potensi jadi pilihan utama, selain Justin Hubner. Untuk bek sayap kiri kemungkinan besar akan tetap diisi Kelvin Verdong. Ini berbanding terbalik dengan posisi bek sayap kanan yang bisa diperebutkan banyak pemain potensial. Selain Sandy Walsh, Eliano Rejders dan Yakob Sayuri bisa bersaing. Ketiganya sama-sama punya kemampuan bertahan yang baik dan sama cepatnya dalam urusan membantu serangan. Menjelang pertandingan melawan Jepang, dua pemain depan Timnas Indonesia, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen mencetak gol untuk timnya masing-masing. Sebelumnya dua pemain ini sudah mencetak gol bersama Timnas. Ragnar membobol gawang Arab Saudi, sedangkan Struijk menceploskan gol ke gawang Bahrain. Bisa dibilang, keduanya lebih dulu memperlihatkan ketajaman di Timnas dibanding klub. Artinya pula, saat mereka mulai tajam di klub, ada sisi positif saat berada di Timnas. Mentalitas keduanya otomatis terkatrol saat bersama Timnas. Hal ini diharapkan bertuah saat pertengahan bulan ini menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Senayan, Jakarta. Selain Ragnar dan Struijk, siapa satu pemain yang bisa jadi pilihan di posisi winger? Tak menutup kemungkinan Marcelino Ferdinand kembali diberi kesempatan oleh Shin. Pemain Oxford United ini sudah tampil bersama tim U21. Penampilan Marcelino terbilang lumayan. Namun Marceng, sapaan akrabnya, belum debut di Championship. Meski hanya main di kategori usia, ini tanda bahwa Marcelino sudah bugar secara fisik untuk bersaing di Liga Inggris. Kini Marcelino hanya tinggal mengasah kecerdasan sepak bolanya. Pada posisi ini, Marcelino sama halnya dalam kondisi sangat baik untuk bersaing. Bahkan, bukan tidak mungkin kualitas permainan Marcelino sudah lebih baik dari Eliano Rejders. Adapun pemain yang baru dinaturalisasi ini sekilas biasa saja. Ketika debut di Timnas dalam laga melawan Bahrain, tak ada hal yang menonjol. Daya bertahan dan serangnya biasa saja. Ini bisa terjadi, mungkin, karena baru bergabung dengan Timnas. Dan, mungkin lagi, bisa memperlihatkan permainan lebih baik dalam laga pertamanya di Jakarta. Namun, melawan Jepang bukan saat untuk coba-coba. Kematangan strategi dan pola permainan akan menjadi kunci apakah Indonesia bisa meraih poin dari Jepang atau tidak. Bukan dari Qatar, ini wasit yang bakal pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi, siapakah dia? Simak berita selengkapnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI Yunus Nusi mengungkapkan wasit yang akan memimpin pertandingan Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, 15
15 November 2024. Kemudian laga selanjutnya melawan Arab Saudi di stadion yang sama, pada 19 November mendatang. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih yang saat ini menempati posisi kelima klasemen grup C tengah berjuang untuk melaju ke posisi 4 besar. Untuk itu, menghadapi dua tim langganan Piala Dunia ini, tak sedikit yang mengharapkan laga timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi nanti dipimpin wasit yang adil. Ini terjadi karena sebelumnya dalam laga melawan Bahrain pada Oktober lalu, wasit Ahmed Alkaf dinilai kontroversial. Oleh karena itu, tak sedikit pihak yang penasaran wasit mana yang akan memimpin laga timnas Indonesia nanti. Belum lama ini wasit asal Qatar diisukan bakal memimpin laga timnas Indonesia versus Jepang. Namun, terbaru Yunus Nusi memastikan bahwa kabar tersebut hoaks dan tidak benar. Ia memastikan bahwa wasit yang akan memimpin pertandingan timnas Indonesia versus Jepang adalah wasit asal Iran. Yunus membeberkan bahwa wasit yang akan memimpin berasal dari Iran yakni Bonyadi Fartmouth. Hal ini tertuang dalam surat yang dikirim FIFA ke PSSI. Dalam surat tersebut wasit asal Iran ini bakal memimpin pertandingan melawan Jepang. Kemudian, untuk pertandingan antara timnas Indonesia versus Arab Saudi bakal dipimpin oleh Lutfulian Rustam dari Uzbekistan. Yunus Nusi merasa senang karena wasit yang bakal memimpin laga skuad Garuda berbeda konfederasi. Dalam kesempatan ini, Yunus pun berharap wasit yang bakal memimpin pertandingan nantinya bisa bersikap adil. Beberapa waktu lalu saya hadiri konferensi AFC di Korea Selatan, kami sampaikan itu, soal wasit, ujar Yunus Nusi menjawab pertanyaan bolasport.com, di Gedung Nusantara IDPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Untuk laga kita lawan Jepang, wasit, dari Iran, yang lawap Arab Saudi dari Uzbekistan, jelasnya. Dari VR dari beberapa negara itu tidak ada masalah bagi kami. Yunus menegaskan bahwa dengan dipenuhinya permintaan PSSI ini tak ada maksud lain. Ia mengatakan bahwa PSSI tak ada harapan apapun kecuali wasit bersikap adil saat memimpin nantinya. Pasalnya, itu yang terpenting dalam pertandingan penting ini. Yang pasti keinginan kami terobati. Kami tidak berharap mereka membantu tapi mereka netral, itu turnya. Shin Tae-yong andalkan skuad U22 di Piala AFF 2024. Supporter Thailand iri dengan langkah timnas Indonesia, simak berita selengkapnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan bahwa skuad U22 akan menjadi andalan di ajang Piala AFF 2024 mendatang, karena turnamen tersebut tidak digelar pada agenda resmi FIFA. Keputusan ini muncul di tengah padatnya jadwal timnas Indonesia